Dalam pidato dari Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Wapres Amerika Serikat dan Menteri Luar Negeri AS mengatakan bahwa pasukan Amerika Serikat telah menyerang 3 situs nuklir Iran. Trump menyebut serangan itu sebagai serangan yang sangat sukses. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebutkan serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran adalah tindakan yang keterlaluan. Araghchi mengatakan Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran berat terhadap piagam PBB, hukum internasional, dengan menyerang instalasi nuklir Iran. Abbas Araghchi menyerukan agar PBB ikut waspada. Sementara itu pemirsa, rudal Iran kembali menghantam Israel hingga memporak-porandakan kota Tel Aviv. Ya, beginilah situasi kota Tel Aviv setelah dihujani rudal-rudal dari Iran. Petugas evakuasi terlihat menyisir runtuhan bangunan. Sejumlah orang yang terluka langsung mendapatkan pertolongan medis. Rangkaian serangan rudal Iran menghantam Israel setelah Amerika Serikat ikut melancarkan serangan mendadaknya ke Iran dan menyerang 3 situs nuklir milik Iran. Ya, kita bahas ya dengan pemerhati Timur Tengah bagaimana dampak ke depan dari keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Israel-Iran. Sudah ada Mas Anan Nurdin di studio kita. Selamat pagi Mas Anan. Selamat pagi Mas Anan. Oke, langsung saja Mas menjawab pertanyaan tadi. Keterlibatan Amerika Serikat, ini pintu gerbang menuju Perang Dunia Ketiga? Ya, bisa dikatakan seperti itu karena memang keterlibatan Amerika di sini secara langsung ini kan sebagai indikasi bahwa keberpihakan selama ini yang mungkin belum terbukti gitu sekarang menjadi sangat nyata. Bagaimana Amerika Serikat misalnya sebelumnya memberikan waktu sekitar 2 pekan dari serangan Israel ke Iran, tapi ternyata sebelum itu mereka sudah melakukannya. Betul. Maka ini sebagai indikasi kuat bahwa Amerika sedang melakukan sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat berdampak besar terhadap perdamaian di dunia dan seolah-olah ingin kita katakan bahwa Amerika ini sebenarnya ingin menghancurkan Timur Tengah lebih dalam. Kita tahu bahwa Israel selama ini sudah menghancurkan seluruh hal-hal yang bisa dikatakan ancaman kepada Israel. Mereka menghancurkan Lebanon, Hizbullah juga dihancurkan, komandannya mereka juga termasuk yang ditargetkan. Kemudian Suriah juga mereka hancurkan juga. Kemudian kita tahu mereka juga menyerang ke Yaman juga. Di situ ada pasukan Houthi. Maka setelah melihat bahwa Israel akhirnya menargetkan Iran, dan mereka juga khawatir kalau misalnya Amerika tidak masuk gitu kan ya, tidak masuk secara langsung sekarang di awal, mereka juga tidak mau Israel itu dipermalukan di depan dunia, bahwa Israel tidak bisa melakukan pukulan yang telak kepada Iran sesuai yang mereka targetkan, yaitu sekitar 2 minggu, dan ternyata masih sampai hari ini masih berlanjut. Yang cukup menarik bagaimana kemudian sejauh ini Rusia yang dalam tanda kutip ya mendukung negara Iran masih mencoba untuk menahan diri ya, untuk kemudian merespon dari Amerika Serikat. Sistem koalisi di dunia, kalau menurut saya sekarang ini bahwa mungkin kita bisa mengatakan ada blok gitu ya, blok Amerika dengan blok non-Amerika. Permasalahannya kalau blok Amerika itu tertata dengan begitu kuat, mereka melalui perjanjian-perjanjian politik, misalnya kayak dukungan negara-negara Eropa dan Amerika kepada Israel, ini kan
maksudnya baik secara politik, secara militer, bahkan mungkin kita bisa katakan dukungannya berdasar kepada ideologi itu yang akan menjadi lebih kuat. Sementara antara Iran, Cina dan juga Rusia, saya pikir ini koalisinya tidak sekuat koalisi negara-negara yang pro kepada Israel, sehingga dukungan Rusia kepada Iran juga tidak sekuat Amerika kepada Israel. Ini ada beberapa aspek. Salah satunya adalah bahwa Amerika mempunyai kepentingan yang sangat kuat di Timur Tengah, baik politik ataupun militer dan juga ekonomi. Di situ ada uang Amerika di Timur Tengah. Sementara Rusia tidak mempunyai kepentingan itu. Selain koalisi politik, koalisi militer, tidak ada kepentingan ideologi, tidak ada perjanjian keamanan ya, Rusia, Iran, dan Korea Utara, di mana salah satu diserang, kemudian negara lainnya juga merasa diserang begitu ya, ikut terlibat dalam serangan. Ya, perjanjian seperti itu kan memerlukan ikatan-ikatan emosional yang lebih dalam, baik secara politik ataupun ekonomi. Ini yang tidak ada antara ikatan Rusia dengan Iran dan juga Korea Utara. Mungkin kalau hanya disebutnya itu isu-isu politik gitu ya, isu-isu militer mungkin itu terjadi, tetapi lebih dalamnya itu tidak terjadi ikatan seperti itu. Ada koalisi yang sangat kuat sejak ratusan tahun lalu misalnya gitu kan ya, itu tidak terjadi antara Iran dengan Rusia, sehingga kepentingannya itu tidak begitu dalam. Apalagi sekarang kita tahu Rusia sendiri sedang bermasalah dengan Ukraina, mereka juga punya perangnya sendiri. Akhirnya kondisi seperti ini membuat Rusia itu setengah hati untuk mendukung Iran. Beda dengan Amerika yang bisa dikatakan mungkin 100% untuk berada di all out. Mereka menyiapkan segala strateginya untuk bagaimana mempertahankan Israel. Kalau Cina sendiri tadi, uang Cina itu ekonomi Cina itu tidak ada di Timur Tengah. Tidak ada kepentingan spesifik untuk Cina ada di Timur Tengah. Sehingga apapun yang terjadi tidak bermasalah. Ini beda dengan Amerika. Amerika kalau misalnya Timur Tengah tidak bisa dia kendalikan, dia lepas kendali dari Timur Tengah, ini berbahaya. Baik politik ataupun secara ekonomi, ya. Itu akan sangat berbahaya dan juga militer. Sama kayak Jepang, berarti netral ya saat Betul, ini, masih memperhatikan saja, gitu dulu ya. Bagaimana perkembangannya. Oke, tapi kita juga pastinya akan memprediksi juga setelah Amerika Serikat menyerang, apakah akan ada balasan nih dari Iran? Nah, apakah yang paling realistis adalah balasan langsung ke Amerika Serikat atau semakin memasifkan serangan ke Israel? Nanti dijawab Mas Hanan. Usai jeda berikut kami akan kembali sesaat lagi. Ya, informasinya setelah Donald Trump mengumumkan menyerang 3 situs nuklir Iran, ini berbagai gelombang penolakan dari masyarakat Amerika Serikat sendiri terus berdatangan begitu ya. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini dari Amerika Serikat, kami sudah terhubung dengan reporter Yandri Subekti. Selamat pagi Mas Yandri. Bagaimana sebenarnya kondisi terkini di sana terkait demo massal yang dilakukan oleh masyarakat Amerika Serikat? Philip, aksi demo protes menentang apa yang telah dilakukan Trump mengebom 3 lokasi pengayaan yang diduga pengayaan nuklir di Iran kemarin. Memang hari ini di sejumlah kota termasuk di kota New York terjadi aksi protes besar-besaran. Di kota New York dipusatkan di Times Square. Hingga saat ini sejak siang tadi aksi protes berjalan damai. Banyak di antara aksi demo diantaranya menyerukan hands off Iran, dalam artian mereka menginginkan pemerintah di bawah kepemimpinan Trump ini tidak ikut campur, terlebih dengan seperti yang dilakukan kemarin menggunakan militernya. Dan juga di San Francisco, Los Angeles dan Washington DC tadi juga terjadi aksi demo serupa. Mereka menyatakan bahwa aksi yang dilakukan Trump ini melanggar hukum internasional, hukum juga di dalam negeri Amerika Serikat, di mana semestinya Trump sebelum melakukan ataupun mengerahkan menggunakan militer seharusnya mendapat atau disetujui oleh Kongres. Namun seperti yang disampaikan tadi, sebelumnya Trump menyatakan ingin memberikan keputusan sekitar 2 minggu, namun rakyat, warga Amerika dan juga bahkan internasional dikejutkan dengan diumumkannya militer Amerika Serikat telah menjatuhkan bom kemarin. Dan termasuk di antara anggota Kongres pun saat ini terpecah, mereka yang mendukung maupun yang menentang akan apa yang dilakukan Trump ini. Di antaranya yang mendukung ini memuji, menyatakan atau setuju bahwa langkah Trump menggunakan langkah militer atau mengebom lokasi tersebut
sudah dipastikan bahwa Iran saat ini tidak akan bisa memproduksi atau membuat nuklir dalam waktu dekat, diperlukan beberapa tahun. Namun bagi mereka yang menentang ini mengkhawatirkan akan reaksi ataupun dampak yang diakibatkan nanti diantaranya ditakutkan Amerika Serikat akan terseret dalam perang yang berkepanjangan. Dan juga dalam aksi protes juga menyatakan atau mereka menganggap bahwa Trump ingkar janji dan juga bahkan beberapa di antaranya berharap agar Trump di-impeach dan juga mereka berharap sejumlah kongres pun menggelar aksi pertemuan. Mereka berharap agar kongres segera bertemu untuk membahas, bersidang, secepatnya mengegolkan, membuat rancangan undang-undang untuk membatasi kewenangan presiden dalam penggunaan militer. Dan diharapkan nanti kemungkinan besok atau beberapa hari ke depan kongres akan menggelar sidang. Dan juga di New York sendiri ada PBB, di mana menurut informasi besok Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan, menggelar sidang sekitar pukul 3 sore, di antaranya akan membahas perkembangan saat ini yang terjadi di Timur Tengah yang semakin memanas. Sementara itu, Philips, kondisi di Amerika Serikat ini menurut Kementerian Dalam Negeri, ancaman terhadap serangan cyber maupun keamanan memang sepertinya meningkat, dan sejumlah kota besar termasuk di antara kota New York, petugas terkait meningkatkan keamanan penjagaan di sejumlah lokasi-lokasi vital, termasuk terlebih di antaranya adalah tempat-tempat ibadah, tempat-tempat komunitas Yahudi, dan juga tempat-tempat vital lainnya. Dan saat ini pun warga Amerika Serikat, politisi dan juga hampir seluruh warga Amerika Serikat menunggu kira-kira apa reaksi dari Iran pasca pengeboman lokasi-lokasi tempat tersebut, dan juga reaksi dari negara-negara sekutu Iran. Dan tentunya kita berharap agar hal-hal yang tidak diinginkan atas reaksi dari pengeboman tersebut tidak akan terjadi. Dan sebagai informasi juga, tadi Menteri Keamanan Amerika Serikat menegaskan bahwa pengeboman ini bukan untuk berharap penggantian rezim Iran, namun murni untuk memaksa ataupun memastikan bahwa Iran tidak akan bisa memproduksi nuklir, yang dikhawatirkan nanti apabila Iran memproduksi atau bisa membuat nuklir akan mengancam keamanan terlebih di kawasan Timur Tengah ataupun di kawasan global lainnya. Dan juga disampaikan juga Amerika Serikat tidak ingin ikut berperang, tidak ingin berperang terlibat secara militer berkepanjangan, dan berharap agar Iran segera bisa berdialog dengan Amerika Serikat maupun pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa Iran tidak akan memproduksi senjata nuklir. Meskipun saat ini pihak pemerintah Iran menyatakan bahwa tidak ada niatan untuk memproduksi senjata nuklir, namun untuk tujuan damai. Kembali ke studio, kita lihat nanti beberapa perkembangan beberapa hari ke depan bagaimana reaksi atau aksi protes ini, apakah semakin meluas ataupun pemerintah di bawah kepemimpinan Trump ini bisa mengambil langkah yang lebih bijaksana. Kembali ke studio, Philips. Ya, Yandri, alih-alih perdamaian tapi terkesan memaksakan ya Trump ini ya. Kalau usai mengebom dia mengatakan now is the time for peace, tapi memaksakan begitu, menyuruh Iran lah secara tidak langsung untuk berdamai. Nah, tapi Mas Hanan sendiri melihat yang paling realistis yang ke depan akan terjadi, apakah Iran akan membalas Amerika langsung atau semakin masif menyerang Israel? Mengingat jarak antara Iran Amerika ini cukup jauh ya kalau untuk membalas serangan langsung. Ya, saya pikir bagi Iran ini memang dalam kondisi yang dilematis ya. Dilematis dalam artian bahwa kalau Iran diam,
tidak melakukan serangan balik, maka ini akan menghilangkan pengaruh politiknya di kawasan Timur Tengah khususnya. Kita tahu bahwa pengaruh Iran di Timur Tengah sangat kuat sekali. Ya, dari mulai Irak, Suriah, Lebanon, dan juga di Yaman mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Nah, kalau dia diam tidak melakukan balasan, maka berarti pengaruh politik Iran ini akan habis. Tetapi ketika dia melakukan serangan balik, juga dampaknya sangat luar biasa sulit bagi Iran. Dalam hal ini kita tahu Iran selama ini sudah diblokade secara ekonomi dan peralatan militer hampir 10 tahun oleh negara-negara koalisi Amerika Serikat. Tidak punya akses kepada pembaruan senjata, kepada ekonomi. Ini hal yang sangat sulit bagi Iran. Nah, kalau sekarang melakukan serangan langsung ke Amerika, saya pikir itu tidak mungkin. Paling akan melakukan serangan kepada Israel mungkin yang lebih mematikan. Tapi permasalahannya adalah ketika melakukan serangan yang sangat kuat kepada Israel, ini masalahnya bahwa negara-negara yang pro-Israel juga tidak akan diam. Negara-negara barat yang sebelumnya kita tahu bahwa bermuka ganda bagi negara-negara barat kepada Israel. Sebelumnya kita tahu seperti Australia, Kanada gitu ya, sudah mengatakan mereka melakukan sanksi politik kepada beberapa politikus di Israel. Tetapi ketika Israel menyerang Iran, mereka kembali menegaskan kita bersama Israel, kita mendukung Israel. Nah, artinya ini ketika Iran nanti melakukan balasan dengan sangat masif kepada Iran, walaupun sekarang sudah terjadi, tapi itu saya pikir belum di titik maksimalnya. Nah, kalau ini terus dilakukan, maka yang menjadi masalah adalah bahwa negara-negara koalisi Israel, negara yang selama ini pro kepada Israel, juga tidak akan diam. Mereka pasti melakukan aksi balasan, baik secara militer dukungan kepada Israel ataupun secara ekonomi yang lebih keras kepada Iran. Berarti penutupan Selat Hormuz juga salah satu strategi serangan yang dilakukan Iran begitu ya untuk mengatasi konflik ini? Betul, betul. Karena kita tahu bahwa 25% peredaran minyak dunia itu melalui Selat Hormuz. Kemudian juga lalu lintas ekonomi dunia juga begitu bergantung kepada Hormuz ya, termasuk kebutuhan-kebutuhan pokok gitu ya. Itu melalui Selat Hormuz. Nah, ini merupakan sebagai daya tawar politik Iran terhadap dunia, bahwa kalian tidak boleh diam dengan apa yang dilakukan oleh Amerika, lakukan terhadap Israel kepada Iran, tidak bisa diam karena ada kepentingan dunia di situ. Oke, nah khawatirnya nanti akan ada negara-negara atau kelompok negara-negara tertentu di balik Iran dan Israel ini, kemudian akan semakin meningkat dong eskalasinya. Pasti akan semakin meningkat. Artinya kalau Amerika Serikat dalam hal ini dengan Israel tidak menahan diri, maka Iran mempunyai hak untuk mempertahankan diri apapun caranya. Apapun caranya dia berhak bertahan, karena Amerika sekarang sudah melanggar resolusi PBB untuk melanggar kedaulatan sebuah negara. Dengan sangat mudahnya dia begitu, dengan alasan nuklir, dengan alasan pengayaan nuklir gitu ya, dengan sangat mudahnya melakukan invasi militer walaupun baru lewat udara gitu ya. Ini kita tidak bisa bayangkan bahwa kalau sebuah negara, ini sebuah gambaran politik internasional ke depan, bahwa kalau sebuah negara tidak mengikuti keinginan Amerika Serikat, baik secara politik ataupun ekonomi dan juga militer, maka nasibnya akan sama. Dengan sangat mudah Amerika membom negara tersebut, melakukan aksi militer di negara tersebut. Dan ini tidak terkecuali negara-negara yang dekat dengan Timur Tengah atau mungkin yang jauh dari Timur Tengah. Ini sebuah fakta politik yang sekarang kita terjadi. Amerika dan Israel menjadi garda terdepan penghancur perdamaian dunia. Betul. Ketika sekarang misalnya Amerika mengatakan ini setelah menyerang ini waktunya for peace gitu kan ya, untuk perdamaian di mana dia sudah memulai perang. Tapi di satu sisi berbicara tentang perdamaian. Ketika mengatakan bahwa ini adalah untuk alasan nuklir gitu ya, untuk alasan nuklir. Lah Israel sendiri mempunyai nuklir. Kata siapa Israel tidak mempunyai nuklir? Israel sendiri punya nuklir. Kenapa Anda tidak menyerang Israel misalnya? Tidak menghentikan pengayaan nuklir di Israel misalnya. Negara-negara yang lain juga mempunyai nuklir. Beberapa negara besar semuanya mempunyai nuklir. Kenapa hanya negara barat? Kenapa hanya Amerika? Kenapa hanya negara maju yang berhak untuk melakukan pengayaan nuklir? Karena nuklir bukan hanya untuk senjata. Ada kepentingan-kepentingan lain yang lebih bermanfaat daripada hanya untuk senjata militer. Nah, di sini mungkin standar ganda yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang harus difahami oleh kita semuanya, bahwa selama Amerika menjadi negara superpower yang tidak tertandingi, maka apapun dia bisa melakukannya tanpa peduli kepada resolusi PBB, peduli kepada perdamaian, semuanya asal kepentingan ekonominya tadi di kawasan Timur Tengah ini terjaga, maka apapun dia akan lakukan. Resolusi PBB tidak diindahkan begitulah ya sama Israel ya, dan Israel tidak pernah mentaati peraturan PBB begitu. Lantas apa penyelesaian lewat mana yang bisa dilakukan untuk mengakhiri konflik ini? Walaupun kita tahu ya ini bakal panjang, masih panjang, keterlibatan negara-negara lain juga tidak menutup kemungkinan gitu.
Ya sekarang masalahnya kita berharap kepada PBB juga sudah tidak menjadi sebuah Israel kekuatan. juga tidak gitu akan menurut kan Iya, gitu. Israel tidak pernah mendengar satu resolusi PBB yang dikeluarkan oleh PBB tidak pernah diindahkan oleh oleh Israel. Sehingga tidak bisa kita berharap kepada PBB. Kemudian satu-satunya yang mungkin bisa berharap adalah kepada negara-negara pembanding superpower yang ada di dunia. Baik itu misalnya kita katakan Cina ataupun kepada Rusia. Permasalahannya Rusia adalah sekarang juga sedang berkonflik dengan Ukraina. Sehingga tidak mungkin mereka kekuatan militernya juga kekuatan belum militernya tentu juga bisa mengimbangi Amerika Serikat. betul, jadi sangat sulit gitu. Nah sekarang permasalahannya adalah Cina. Mungkin terlalu kita berharap kepada Cina. Masalahnya Cina juga tidak mempunyai kepentingan di Timur Tengah. Kepentingannya apa? Kita tahu bahwa secara ekonomi Cina itu lebih banyak di Afrika daripada di Timur Tengah. Atau mungkin Ya. kesel aja gitu sama Amerika. Ya, Kan perang dagang juga kan. selama ini kan hanya perang dagang saja ya, hanya perang dagang. Kalau sekarang perang dagang dengan Amerika Serikat kita tahu Cina unggul, ya, Cina menang. Makanya semacam yang dilakukan oleh Cina membuat Amerika dalam secara dagang ya, membuat kelabakan gitu, membuat ketakutan. Yang penting kalau kata Cina cuan begitu ya. betul. Selain cuan udah jangan deh kan gitu ya. Selama uangnya aman gitu ya. Buat apa mereka bergerak? Ya walaupun juga kita tadi membuka bahwa pintu gerbang Jauh-jauh kita bahas sama Mas Anan, kita tanya aja langsung sama orangnya. pintu gerbang Perang Dunia Ketiga memang sudah terbuka, tetapi ternyata jalan menuju ke sana masih cukup jauh Putri ya. Dan kita berharap jangan sampai untuk sampai ke sana. Mas Anan, terima kasih waktunya kasih, pada Mas. pagi hari ini pencerahannya. Terima kasih, Sehat Senang selalu. sekali mendengar dongeng pagi hari ini terkait Iran Israel dari Mas Anan gitu. Dan di segmen selanjutnya pemirsa kami masih memiliki sejumlah berita viral. Salah satunya apa Putri? Ada aksi kawanan penjamret yang kembali marak terjadi. Nah, pelaku ini tak gentar pemirsa melakukan aksinya di daerah Ring 1, yakni Balai Kota Jakarta. Ini cari mati nih kalau kata anak-anak Juta zaman sekarang ya. gentar. Sesaat lagi kita kembali.